شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di atas permukaan bumi ini dan beberapa misi utama. Misi utama yang pertama adalah Al-Quran diturunkan untuk menegakkan akidah tauhid. Pada zaman dahulu kala, sebelum datangnya Islam, masyarakat dalam keadaan jahiliyah, mereka menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah batu-batuan, bahkan menyembah kuburan. Benda-benda yang dianggap keramat, dapat mendatangkan manfaat atau mudarat, mereka sembah sebagai Tuhan. Setelah Islam datang, fajar tauhid dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa sesatunya zat yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Manusia lebih berharga daripada makhluk yang lainnya. Manusia lebih berharga daripada benda-benda yang diciptakan oleh manusia pada saat itu yang disembah sebagai Tuhan. Maka setelah fajar tauhid datang dibawa oleh Rasulullah SAW, satu-satunya zat yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran diturunkan untuk mengajarkan persamaan derajat manusia dan persaudaraan. Sebelum Islam datang, hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Siapa yang lemah, bersedia untuk ditindas. Para kabilah-kabilah Arab pada saat itu berebut kekuasaan untuk mempertahankan suku mereka masing-masing. Setelah Islam datang, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa manusia sama derajatnya di atas permukaan bumi ini. Derajat sosial kita mungkin berbeda, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama. Bagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Dalam rangka lita'arafu, saling kenal mengenal, saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dari ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada perbedaan antara rakyat jelata dan penguasa, antara si kaya dan miskin, antara yang kulit hitam dan kulit putih. Semua atribut yang kita miliki di atas dunia ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Orang yang mempunyai titisan darah biru, turunan bangsawan, turunan raja, tidak ada perbedaan dengan masyarakat biasa. Yang membedakan adalah derajat ketakwaannya. Oleh karena itu, berdasarkan didikan puasa sebulan penuh, bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa, melatih diri kita, mendidik diri kita menjadi insan-insan yang menyadari bahwa kehidupan kita di atas dunia ini, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga adalah misi utama Al-Quran diturunkan untuk memberantas kebodohan. Jauh sebelum kejar paket A, paket B, dan paket C, atau wajib belajar 9 tahun, Islam telah mewajibkan kepada kita umatnya untuk memberantas kebodohan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ayat pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Allah memerintahkan kepada kita untuk belajar, perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena atau kalam. Alamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan pada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Melalui ayat ini, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menuntut ilmu demi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karena ilmu akan membimbing manusia kepada kebenaran. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menuntut ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Berbicara tentang ilmu pengetahuan, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Pelajaran demi pelajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat sucinya dan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaannya. Alam ciptaannya ini adalah merupakan ayat-ayat kauniyah atau tanda kebesarannya, menunjukkan kepada kita bahwa Islam haruslah memiliki pengetahuan. Tanpa pengetahuan maka kita akan ketinggalan, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ketiga misi utama Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini. Semoga melalui ibadah puasa di bulan suci Ramadan, mari kita selalu membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah petunjuk kepada kita manusia dan pembeda antara hak dan yang batil. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi semua umat manusia, dan memberikan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu, kemudian menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk dan bimbingannya, sehingga kita dapat mengamalkan seluruh isi anduna Al-Quran, agar kita bahagia di dunia
dan bahagia sampai di akhirat nanti. Sekian, Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.